Kita tekan tombol start S1. Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya membuat wiring diagram dan mensimulasikannya. Nah, di sini kita bisa memakai aplikasi FluidSim. Nah, sebenarnya FluidSim ini dikhususkan untuk pneumatik dan hidrolik, tetapi ada fungsi electrical controls di dalam aplikasi ini, jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk merangkai wiring diagram dan mensimulasikannya. Nah, untuk software FluidSim ini teman-teman bisa download di link video di atas atau bisa langsung saja ke deskripsi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi FluidSim-nya. Nah, di sudut kiri atas itu ada lambang kertas putih ya. Nah, itu kita klik untuk memulai project baru ya. Nah, pada command files itu ada menu electrical controls. Nah, kita pilih itu. Lalu di bawahnya terdapat subjudul ya. Nah, ini kita mulai dengan sumber listrik dulu. Kita pilih yang power supply. Nah, di sini ada sumber listrik DC. Plusnya itu 24 volt dan minusnya itu 0 volt. Oke, kita langsung drag aja ya. Nah, kita drag ke sebelah kanan yang minusnya juga. Nah, selanjutnya kita pilih push buttonnya, kita klik switch, lalu kita pilih manually operated. Nah, di sini ada push button NO, push button D10 NO, ini push button NC ya. Nah, sebelahnya ini push button D10 NC, dan ini push button change over. Nah, teman-teman bisa pilih yang mana teman-teman butuhkan sesuai keinginan. Oke, kita pasang push button stop yaitu push button NO. Nah, kita drag ke sebelah, lalu kita hubungkan sumber plusnya ke input push button NC nya ya. Nah, ini kita beri label ya S0. Nah, kita klik OK, lalu kita tambah push button start di bawahnya. Ini kita klik untuk memberi label. Nah, kita beri label S1. Nah, kita OK. Lalu kita hubungkan input S1 ke output S0. Oke, selanjutnya kita pilih kontaktornya ya. Di sini tidak ada lambang kontaktor, cuma ada lambang relay dan timer, on delay, off delay, dan delay counter ya. Nah, sisanya ini punya pneumatik. Cuman kita bisa memakai lambang relay sama saja seperti kontaktor. Nah, kita drag ke sebelah. Oke, di sini ada A1, A2 ya. A1 untuk fasa dan A2 itu untuk netral. Nah, di sini juga kita beri label yaitu K1. Oke. Nah, sudah, di sini kita bisa zoom ya. Kita zoom in supaya lebih jelas. Ini kita bisa ke bawahkan supaya rapi, tinggal memencet tombol arah pada keyboard PC teman-teman. Lalu kita pilih yang kontak bantunya ya. Nah, di sini di ladder symbols. Nah, kita klik. Nah, di situ ada NONC kontak bantunya. Ini kita pilih kontak bantu NO. Kita rotate supaya lurus. Oke, kita hubungkan ke inputnya S1 dan satu sisi lagi ke outputnya S1. Nah, kontak NO nya kita beri label juga karena ini punyanya kontaktor K1, jadi labelnya itu K1. Nah, oke. Nah, ini sudah kontak bantu NO nya. Lalu kita tambahkan lampu indikator ya, indikator light. Nah, ini kita rotate juga. Nah, kita hubungkan ke atas. Nah, ini ke netralnya. Nah, ini lampunya, indikatornya bisa kita rubah warnanya menjadi hijau. Lalu kita pilih yang NC ya, kita bantu NC, kita rotate juga. Nah, ini kita hubungkan ke sisi input kotak bantu NO nya. Nah, ini kita beri label ya karena ini punyanya K1 juga, jadi kita beri label kotak bantu NC nya K1. Kita tambahkan lampu lagi.
kita rotate. Oke, kita hubungkan ke outputnya kontak bantu NC K1 dan sisi netral lampu ke netral lampu sebelahnya. Nah ini kita beri warna, udah oke, warna kuning. Nah ini udah bisa kita run ya. Nah ini pilihan runnya yang segitiga ini start. Nah sudah ada tertera garis merah ya, ini artinya arus mengalir ya. Nah ini arus mengalir melewati S0 karena NC, lalu melewati kontak bantu K1 NC dan menuju lampu kuning dan nyala lampu kuningnya, karena lampu kuningnya juga terhubung ke netral. Nah kita tekan tombol start S1. Nah kita lihat jalur arusnya berubah ya. Sini kontaktor K1 aktif, tandanya ada panah ke atas, dan kontak bantunya juga berubah, NC menjadi open, NO menjadi close ya. Nah kita lihat itu juga ada tanda panah ke arah kiri ya. Nah ini jalur arusnya ke kontak K1 aktif, kontak bantunya berubah, dan lampu kuningnya mati ya, sedangkan lampu hijaunya menyala. Nah ini kita S0 untuk mengembalikan seperti semula. Nah ini lampu kuningnya nyala kembali dan lampu hijaunya padam kembali. Oke, kita bisa stop ya. Nah ini ada lambang stop kotak hitam. Nah ini stop meran. Kalau kita mau mengedit kita harus menstopnya dulu. Oke, kita tambah lagi kontak bantu NU. Nah ini kita rotate, kita hubungkan lagi ke sebelahnya. Kita beri label tetap K1 ya, karena cuman hanya kontaktor K1 yang ada di lembar project ini. Oke, ini kita tambah timer ya. Ini timer, lambang timer, ada A1 A2 nya juga. Nah A1 pasa, kita beri label karena timer. Nah ini kita ganti waktunya dulu menjadi 10 detik. Nah ini kita beri label karena timer, kita beri label T1. Oke, lalu netralnya kita hubungkan ke lampu sebelahnya. Nah sudah terhubung timernya ya. Nah lalu kita tambahkan NO nya timer ya, kontak bantunya. Nah ini kita hubungkan ke sebelah. Ini kita beri label T1 ya, karena punyanya timer T1. Oke, nah ini kontaknya langsung berubah ke bentuk timer ya. Kita tambah lampu, kita rotate, kita hubungkan ke kontak bantu timernya, kita ganti warna merah. Oke, lalu kita hubungkan netralnya. Nah sudah rangkaiannya, lalu kita run kembali. Nah sudah run ya. Ya ini seperti tadi lampu kuning yang menyala karena arusnya terhubung ke jalur lampu kuning. Kita tekan tombol start S1. Nah jalurnya berubah. Di sini K1 aktif dan timer juga menghitung mundur 10 detik sampai 0 detik, maka kontak bantu timernya akan berubah, NO menjadi close. Nah begini, jadi lampu merahnya menyala begitu. Oke, kita stop, tekan tombol S0. Nah kembali seperti semula. Nah, kita stop runningnya. Oke, di sini juga kita bisa save as ya project kita. Nah ini kita bisa save as. Sini nama filenya itu .ct ya. Nah kita bisa save. Oke, sekian video tips cara membuat wiring diagram dan mensimulasikannya. Nah, apabila teman-teman belum paham bisa komen di bawah, dan apabila teman-teman suka dengan video ini bisa like dan subscribe tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.